Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taksir Ridwan. Saya berasal dari kelas IK 24B. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan suatu kode yang telah dibuat oleh teman-teman saya, yaitu kode kantin kece. Yang pertama itu saya akan menjelaskan struktur yang digunakan dalam kode tersebut, yaitu adalah linked list. Kelas transaksi node mewakili satu mode dalam linked list yang menyimpan informasi tentang transaksi pemesanan makanan. Kode itu adalah kelas transaksi list. Mengelola linked list dari transaksi memungkinkan penambahan dan penelusuran riwayat transaksi. Yang kedua adalah dictionary, yaitu hash table. Makanan dictionary menyimpan objek makanan dengan kode sebagai kunci, memungkinkan akan cepat ke informasi makanan. Pelanggan dictionary menyimpan objek pelanggan dengan ID pelanggan sebagai kunci, memungkinkan akses cepat ke informasi pelanggan. Yang ketiga adalah kelas object oriented structure. Kelas makanan mewakili makanan atau minuman dengan atribut seperti kode, nama, jenis, harga, dan stok. Kelas pelanggan mewakili pelanggan dengan atribut ID dan nama. Kelas sistem kantin mengelola semua operasi dalam sistem kantin, termasuk penambahan makanan, pelanggan, dan transaksi. Yang keempat adalah antrian, FIFO, first in, first out. Yang pertama itu menambahkan DQ, antrian berujung ganda ke kelas sistem kantin untuk mengelola antrian pelanggan. Kedua itu metode manajemen antrean ke sistem kantin. Yang ketiga, fungsi untuk menyimpan dan memuat data antrian. Dan terakhir, menambahkan menu baru untuk manajemen antrian dengan submenu. Jadi saya akan melanjutkan bagian B, yaitu deskripsi program, yang dimana memungkinkan pengguna untuk mengelola makanan, minuman, pelanggan, dan transaksi serta pemesanan. Dan pengguna juga dapat menambahkan, menghapus, dan mencari makanan serta pelanggan, dan mencatat transaksi makanan. Jadi seperti itulah untuk alur deskripsi programnya. Kali ini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu deskripsi alur program yang terdiri atas inisialisasi data, menu utama, manajemen makanan, manajemen pelanggan, manajemen transaksi, dan penyimpanan data. Yang pertama adalah inisialisasi data. Inisialisasi data adalah program yang memeriksa apakah file data untuk makanan dan pelanggan itu ada. Jika tidak, maka data contoh akan segera diinisialisasikan. Yang kedua adalah menu utama, di mana pengguna disajikan sebuah menu utama yang memungkinkan akses ke manajemen makanan, pelanggan, transaksi, dan penyimpanan data. Yang ketiga adalah manajemen makanan, di mana pengguna dapat menampilkan, mencari, menambahkan, dan menghapus makanan. Yang keempat adalah manajemen pelanggan, di mana pengguna dapat menampilkan dan menambahkan pelanggan baru. Yang kelima adalah manajemen transaksi, di mana pengguna dapat memesan makanan dan melihat riwayat transaksi. Yang keenam adalah penyimpanan data, di mana data makanan, pelanggan, dan transaksi disimpan dalam suatu file saat pengguna memilih untuk menyimpan atau saat ingin keluar dari program. Untuk alur deskripsi baris program, kami menggunakan import libres, yaitu untuk mengimpor modul datetime, OS, dan JSON untuk menangani tanggal, file system, dan format data JSON. Dan ada juga kami menggunakan definisi kelas untuk mendefinisikan makanan, pelanggan, transaksi node, transaksi list, dan sistem kantin. Dan ada juga metode kelas untuk menambah, menghapus, dan mencari data serta mengelola transaksi. Dan ada juga fungsi untuk menampilkan data seperti tabel data di konsol, termasuk makanan, pelanggan, dan transaksi. Dan ada juga menu interaktif agar mengelola interaksi pengguna dengan sistem, termasuk pemilihan submenu dan pengelolaan input pengguna. Dan ada juga inisialisasi data
untuk membuat data dari file atau menginisialisasi data contoh jika file tidak ada. Dan yang terakhir kami juga menggunakan main program, itu bagian utama program yang menjalankan fungsi inisialisasi dan menu utama. Jadi mungkin itu untuk bagian deskripsi baris programnya. Yang terakhir itu bagian E, extra credit. Yang pertama itu fitur pencarian lanjutan tambahan fitur untuk mencari makanan berdasarkan kriteria tambahan seperti harga atau sejenisnya. Kedua itu adalah fitur diskon. Tambahan fitur ini memberikan diskon pada makanan tertentu berdasarkan jumlah pemesanan atau promosi. Terima kasih. Kami menggunakan seperti struktur data yang telah kami jelaskan dan deskripsi program yang telah kami jelaskan juga. Ada seperti ini tadi, kelas dan link list, dan ada juga tadi seperti antrian. Jadi kami langsung saja menjalankan kode programnya. Dan ini adalah hasil dari kode program yang telah kami buat. Ada 7 filter yang tersedia, dan ini adalah filter-filternya seperti manajemen makanan. Jadi kita lihat di manajemen makanan ini apa saja yang terdapat di dalam. Jadi di manajemen makanan kita dapat menampilkan makanan yang tersedia, mencari makanan, menambah makanan, dan menghapus makanan. Jadi kita cek untuk menampilkan makanan tersedia. Jadi ini adalah makanan yang tersedia di kantin, dan kita juga dapat mencari makanannya dan dapat menambahkan makanan baru juga serta menghapus. Dan yang kedua itu ada manajemen pelanggan. Kita dapat melihat tampilan pelanggan terdaftar dan menambahkan pelanggan baru. Ini adalah daftar pelanggan yang terdaftar. Jadi di sini kami ada 4 orang, tapi ini telah saya tambahkan, yaitu Jikro. Dan ada juga untuk pencarian manajemen transaksi. Kita dapat memesan makanan, menampilkan transaksi, dan riwayat pesanan pelanggan. Dan ada juga pencarian untuk lanjutan makanan untuk memudahkan pelanggan. Kita dapat memasukkan jenis makanan seperti masukkan harga minimal untuk 10.000, 11.000, dan ya terdapat nasi goreng dengan harga 200.000. Dan selanjutnya kita dapat mengatur diskon makanan. Jadi ini contoh kita buat 003 presentasi. Kita dapat menambahkan 10% diskonnya. Ya, jadi setelah diterapkan 10% berhasil diterapkan untuk makanan 003. Jadi nanti harga makanan untuk kode 003 ini telah didiskon sebesar 10%. Dan kita juga melihat manajemen antrian pelanggan. Kita dapat menambahkan pelanggan ke antrian, melayani pelanggan berikutnya, lihat antrian saat ini, dan jumlah pelanggan dalam antrian. Dan yang terakhir, kita dapat menyimpan data file seperti contohnya kita telah menambahkan pelanggan, menambahkan antrian, menambahkan makanan, dan sebagainya. Untuk menyimpannya kita dapat nomor 7 ini. Kita dapat nomor 7. Jadi mohon maaf jika penjelasan saya dalam menjelaskan kode ini kurang tepat atau kurang bagus, karena kami juga tidak terlalu begitu paham, tetapi kami mencoba untuk belajar menjadi lebih baik dalam menjelaskan kode. Mohon maaf.
Dan mungkin ini saja yang dapat kami jelaskan. Terima kasih.